hadir. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau berdoa untuk ibadah hari ini. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Bukan karena kebetulan kami ada Tuhan. Itu semua karena kasih kemuliaan Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan yang kami rasakan dalam sepanjang hidup kami. Bapa, kami mau duduk diam. Kami mau menyembah dan memuji Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu Bapa. Dalam setiap firman yang kami terima Tuhan, biar itu tumbuh subur di ladang hati kami. Terima kasih Yesus, urapi setiap pelayan kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, tidak ada satupun roh yang mengganggu kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, ucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, kami ada sebab anugerah-Mu. Kami ada sebab kasih-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih pada Yesus. Terima kasih, haleluya.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Haleluya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat sendiri katakan terima kasih. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, sebab kasih setia-Mu Tuhan yang selalu kami rasakan. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Oh, beri kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, terlihat wajah-wajah penuh sukacita. Tandanya kita sudah siap memuji Tuhan. Mari nyatakan kerinduan kita untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul dan bersatu. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama.
duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita memberi korban persembahan yang pertama. Silakan petugas persembahan boleh menjalankan tugasnya. Kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Lakukan Tuhan. Kasih Bapa, kami di sini ingin merasakan lebih lagi jamahan kasih-Mu Tuhan. Beracaralah pada pagi hari ini Tuhan. Siramilah ladang kami yang tandus, ladang kami yang haus Tuhan. Bapa, Kau layakkan kami Tuhan. Hanya Kau Allah yang setia. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Oh Yesus, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidup kami. Katakan bersama-sama.
Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa Surgawi. Begitu besar kasih-Mu, kemurahan anugerah, pertolongan, penyertaan dan perlindungan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Dari hari ke hari sampai hari ini, Tuhan memungkinkan kami kembali untuk menghadap tahta anugerah-Mu, di mana kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan tiba saatnya di mana kami akan menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus bekerja dan berkarya lebih dahsyat lagi untuk mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Allah, untuk mendengar firman Allah, untuk tertuju kepada firman-Mu, karena firman-Mu hidup dan berkuasa, dasar hidup, tuntunan hidup, dan petunjuk hidup yang pasti, bahkan jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacaukan ibadah kami. Tidak ada yang mengacaukan pikiran dan perasaan kami Bapa, sehingga kami hanya fokus kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman Allah dengan iman. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Kok agak loyo saudara? Puji Tuhan, haleluya. Karena Tuhan begitu baik. Kalau kita ada pada saat hari ini, semua karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kasih Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita semua. Pada hari ini Tuhan siapkan berkat double firman Allah dan perjamuan kudus. Kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga berkat tidak lalu begitu saja. Baiklah, kita bersama-sama akan menerima kehadiran Tuhan melalui firman Allah yang terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ayat ini kaitannya dengan firman minggu yang lalu. Puji Tuhan. Firman Allah ini kami beri tema yaitu berdoa untuk mendapatkan kekuatan, keteguhan iman. Berdoa untuk mendapatkan kekuatan dan keteguhan iman. Mari kita baca bersama ayat ini, Efesus pasal 3 ayat 14, 2-3. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, di mana dalam ayat ini adalah yaitu isinya adalah doa. Perikopnya doa Paulus, saudara, ya. Apa itu doa? Doa itu artinya komunikasi, ngomong, berbicara, ya, dua orang, ya. Di mana doa berarti kita berdoa, ya, sebagai orang yang percaya, bukan kepada
benda-benda yang ada dalam dunia ini, berdoa bukan kepada batu, bukan kepada kayu yang besar, bukan kepada arwah saudara, orang-orang mati. Berdoa bukan kepada yaitu kuasa gelap, setan atau iblis, tapi berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam ayat tadi dikatakan sujud kepada Bapa, kepada Tuhan Allah. Jadi komunikasi kita dengan Allah, ngomong dengan Allah itu berdoa. Selanjutnya doa, yaitu merupakan napas hidup orang Kristen. Makanya kalau orang Kristen tidak suka berdoa, tidak pernah berdoa, orang Kristen yang mati, tidak punya napas, orang Kristen yang jarang-jarang berdoa, berarti sakit paru-paru rohani saudara, ambekane tidak lancar. Haleluya. Kok sepi? Saudara, mengapa Paulus selalu berdoa? Karena tahu doa adalah merupakan suatu sumber kekuatan, kemampuan. Iblis tidak takut dengan senjata apapun dan tidak bisa dihancurkan oleh senjata apapun. Tapi iblis bisa dikalahkan dengan doa. Iblis dihancurkan dengan doa. Saudara percaya doa yang benar dan sungguh-sungguh di dalamnya ada kuasa. Itulah doa. Makanya kalau saya ingin mendapat kuasa mujizat dari Tuhan, berdoa, ngomong sama Tuhan. Orang Kristen yang suka berdoa berarti orang Kristen yang sehat, rohaninya sehat. Saudara, nah, orang yang sehat pasti suka makan. Amin. Ya, secara rohani suka makan, suka dengar firman Tuhan, suka baca Alkitab. Amin, saudara. Sehingga memiliki kerohanian yang sehat. Tidak mudah keserang penyakit. Kalau sehat itu ada kekebalan. Selanjutnya saudaraku kasih, ini doa. Yang kedua, saudaraku kasih sikap doa. Sikap doa. Dalam ayat ini apa sikapnya saudara? Sujud. Sujud, tahu sujud saudara? Kalau saudara sepupu kita itu setiap hari 5 kali dia sujud. Daniel 3 kali dia sujud. Tahu sujud saudara? Gimana? Saya beri contoh seperti ini saudara. Bayi ini di lantai. Sujud. Sikap doa. Haleluya. Pada waktu zaman saya baru mengenal Tuhan dari tahun 70, 80, 90, orang Kristen itu kalau berdoa dia sujud, berlutut saudara. Kalau pada zaman itu ada orang berdoa dengan berdiri, aneh, nyeleneh. Tetapi setelah yaitu muncul persekutuan tahun 90 sampai sekarang, kalau ada orang Kristen berdoa berlutut sujud justru aneh. Ya, orang suruh berlutut bersujud, wes alasannya banyak. Sing bengkule, sing gegere, sing apalagi saudara. Ini sikap dalam doa. Saudara tahu, saudara percaya kepada siapa? Percaya kepada siapa? Tuhan Yesus, betul. Baca di dalam 3 Injil. Ya, yang pertama Matius
pasal yang ke-26 ayat 39. Dia sujud pada waktu doa di Taman Getsemani, dia sujud. Nah, jadi Paulus berdoa sikap seperti ini seperti Yesus. Kita harus diubah menjadi sama seperti serupa dengan Yesus. Selanjutnya dalam Injil Markus, saudaraku kasih, dia merebahkan diri. Kalau berdoa jelosor di kaki Tuhan. Dalam yaitu Injil Lukas, saudara, dia berlutut. Yesus sendiri seperti itu. Di Taman Getsemani, doa di Taman Getsemani itu adalah doa penentuan. Saudara masuk surga atau masuk neraka, saudara selamat atau tidak, itu doa di situ. Jadi pergumulan yang paling berat Yesus pada waktu berdoa bukan pada waktu pikul salib. Dia mampu pikul salib, dia mampu yaitu menerima aniaya, siksaan, hinaan, saudara, karena diawali dengan doa. Amin. Orang Kristen akan mampu menghadapi masa sulit, masa sukar. Apapun yang terjadi dampak hari-hari ini, saudara, orang Kristen akan tetap tegar, kuat, teguh. Karena apa? Suka berdoa. Doa, saudara. Jadi ini sikap doa. Tetapi saudaraku kasih, perlu saya jelaskan di sini, sikap doa bukan berlututnya, bukan sujudnya, bukan yaitu berebahnya, saudara, bukan berdirinya, tetapi bagaimana hatinya. Amin. Orang bilang yang penting kan hati nih, siapa ngerti roh hati wong, nggak tahu kan. Apa betul saudara? Saudara berlutut, hati saudara tertuju kepada Tuhan, sudah merendahkan diri. Ada orang bersujud tapi hatinya tinggi, sombong, seperti orang Farisi. Tuhan dia pamer, 1 minggu puasa 2 hari, dua kali, ya. Aku yaitu setia ibadah, aku membayar perpuluhan, aku tidak seperti orang itu. Dia berlutut tapi hatinya sombong. Makanya berdoa datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan, saudara, hati. Amin, saudara. Pada waktu doa di Taman Getsemani bersama siapa? Bersama yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saudara, bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kalau dalam kitab disebut pertama Yakobus, kedua yaitu Petrus, ketiga Yohanes, itu berbicara tentang iman, pengharapan dan kasih. Diajak berdoa. Pada waktu Yesus dia yaitu, kamu duduk di sini, aku yang berdoa. Yesus dukung aku dalam doa. Setelah selesai, saudara, Yesus datang lagi apa? Tidur. Katakan, masa kamu tidak mampu hanya 1 jam saja? Amin. Tidak tahu ibadah di sini 1 jam, ada yang tidur enggak, saudara? Kalau ada yang tidur hanya 1 jam, masih pagi ini agak bacut. Haleluya. Jangan tersinggung, saudara. Hanya 1 jam dari awal sampai selesai. Ada yang tidur. Yesus katakan 1 jam. Masa Anda bisa bertahan? Ini, saudara, sikap dalam doa. Yang tahu itu saya, saudara, dan Tuhan. Kita tidak tahu hati saudara. Saya tidak tahu hati saudara saat hari ini. Apakah terbuka untuk firman Allah atau tertutup untuk firman Allah? Itu urusan saudara dengan Tuhan. Kalau sudah tentu ingin diberkati, Tuhan selalu datang ke gereja, hatinya terbuka untuk Tuhan, telinganya terbuka untuk Tuhan, pikirannya tertuju pada firman. Tidak orangnya di gereja tapi pikirannya keluyuran kemana-mana. Tidak dapat apa-apa, hanya 1 jam. Firman Tuhan hanya setengah jam. Haleluya. Dan aku kasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat tadi dikatakan bahwa, saudara, di sini dikatakan, dan dalam ayat ini doanya kepada Bapa, dia sebut Bapa.
bukan dia menyebut Tuhan, dia bukan menyebut Allah, tetapi menyebut Bapa. Saudara kasih sebutan Bapa. Ya, ini saudara mengemukakan, mengungkapkan bahwa Allah yang kita sembah adalah pencipta. Kalau Allah pencipta itu Bapa, kita ini siapa? Anak-anaknya. Dikatakan dalam firman Allah, dia adalah Bapa dari semua orang. Tetapi berbicara tentang penebusan, ditinjau dari penebusan saudara, dia adalah Bapa bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dia adalah Bapa bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Saudara, tetapi bagi orang tidak percaya, pada orang yang percaya kepada Kristus adalah anak-anak Allah. Berarti yang tidak percaya kepada Yesus anak siapa? Halo? Anak siapa? Yesus katakan anak setan. Ada ayatnya itu. Ya. Jadi begitu, saya dan saudara kena percaya Yesus, saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan. Dalam ayat tadi isi doanya saudara kasih, yaitu yang daripadanya semua turunan menerima dia di surga dan di bumi. Siapa yang di surga? Keluarga kita, saudara kita, suami, istri kita yang sudah mendahului kita, itu di surga. Semua turunan di surga. Yang di bumi siapa? Saudara dan saya yang tetap percaya Yesus. Amin. Makanya saudaraku kasih, sekali waktu kita akan berjumpa dengan Yesus. Itu janji Tuhan. Semua turunan di bumi dan di surga menerima namanya. Jadi setiap orang yang menerima namanya, saudaraku kasih, dia setia tekun sampai akhir, saudara, yaitu mereka ada di dalam surga. Mereka meninggal, mereka mati, mereka ada di dalam surga. Selanjutnya kita yang ada di bumi yang masih percaya kepada Tuhan. Sudah dalam ayat ini, aku berdoa supaya, ini adalah suatu kerinduan. Ya, saudara berjuang, saudara bekerja, ya, mengumpulkan harta supaya anak-anak saya nanti ninggali anak-anak saya. Seperti itu. Supaya ada tujuan dan maksud. Yaitu isi doa di sini adalah menguatkan dan meneguhkan iman oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, oleh Kristus yang tinggal di dalam hati kita. Saudara, dalam hati kita, masuk dalam hidup kita. Jadi menguatkan, meneguhkan iman oleh Roh Kudus dan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Makanya saudaraku kasih, tidak cukup saudara hanya percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus bisa mundur, bisa tinggalkan Tuhan. Betul? Betul kan saudara? Ya, bisa tinggalkan Tuhan, undur saudara. Tetapi kalau Kristus tinggal dalam hidup kita, itu permanen. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Maka orang Kristen yang tinggalkan Yesus, berarti Yesus tidak ada dalam hidupnya. Inilah yang harus kita ketahui, saudara. Ya, ini yang harus kita ketahui dalam hidup ini. Iman perlu diteguhkan dan dikuatkan. Mengapa saudaraku kasih? Sebab saudara, oleh karena penderitaan, penindasan, kesukaran, kesulitan saudara, iman akan bisa jadi lemah. Iman bisa jadi kendor, jadi ngelokro.
jadi loyo, saudara. Bahkan iman akan jadi luncur dan hancur, saudara. Iman itu merupakan satu dasar dan pondasi kehidupan orang yang percaya Tuhan. Jadi pondasi, fondamen. Saudaraku kasih, di mana berbicara tentang pondasi, berbicara tentang suatu bangunan. Kuatnya bangunan itu karena pondasi. Akan ada angin, akan yaitu hujan, akan banjir. Makanya perlu diteguhkan, dikuatkan iman kita sehingga tidak akan merobohkan hidup kita. Amin, saudara. Serangan dari atas, dari samping, dari bawah. Bahasa Jawa ini menter. Tetap setia, tetap tekun, tetap bergereja. Ya, karena ada Yesus di dalam hati kita. Itu iman dasar. Pondasi hidup orang Kristen adalah yaitu iman. Saudara percaya kepada Yesus, satu-satunya penolong, satu juru selamat. Ya, sehingga kita memiliki keteguhan dan kekuatan, tidak akan goyah dalam hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 23. Hendaklah engkau bertekun dalam iman, jangan bergoncang, bergeser dari pengharapan Injil. Di dalamnya ada kuasa untuk menyelamatkan. Amin, saudara. Jadi kuat dan teguh itu berarti tetap tekun, tetap teguh, tidak goncang, tidak mau bergeser dari iman kita kepada Yesus hanya oleh hal sepele. Banyak saudara orang-orang Kristen geser imannya, goncang imannya, hancur imannya gara-gara sepele. Kebanyakan yaitu ekonomi. Saudara, ya seperti itu. Tetapi pada saat hari ini, saudara, jadi ini menjadi doa saudara juga, bukan doa Paulus, bukan doa pendeta, doa pribadi lepas pribadi. Jangan hanya berdoa minta berkat, tok minta usaha saudara, tetapi minta keteguhan, yaitu iman, kuat dan teguh iman saudara. Sebab di dalam iman itu saudara ada suatu kuasa yang sangat luar biasa. Dalam ayat yang Yehuda ayat yang ke-20 tadi, Kolose bertekun dalam iman. Dalam Yehuda pasal 20, bangunlah imanmu, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Bangun untuk memiliki dasar yang sangat luar biasa. Dan kasih dalam Yesus Kristus ada beberapa penyebab di mana iman itu jadi goncang. Yang pertama goncang, saudara. Karena apa? Yohanes pasal 6 ayat 61, karena firman. Firman yang keras, firman yang atos, itu membuat goncang iman. Karena apa? Tidak ada Kristus di dalam hatinya. Pada waktu Yesus dia mengadakan mujizat, 5 potong roti, 2 potong ikan, 5.000 makan semua dengan kenyang. Oh, murid-murid tambah semangat cari Yesus. Dia setiap hari cari Yesus. Yesus katakan, engkau cari aku bukan karena mujizat, bukan karena keselamatan, karena kamu makan kenyang, karena berkat-berkat jasmani. Kamu tidak diberkati, kamu tidak akan cari aku. Kamu diberkati, cari aku. Jadi firman Tuhan, bekerjalah untuk makanan yang kekal, bukan makanan hanya sementara. Lantas buat pekerjaan apa yang harus kami lakukan? Percaya kepada Yesus. Yesus ngomong begitu, saudara, murid-murid semuanya hanya tinggal Petrus sendiri. Goncang imannya karena firman. Lantas dikatakan semua tertinggal, kenapa kamu tidak ikut pergi, Sen? Petrus katakan, kepada siapa aku harus pergi? Firmanmu adalah hidup. Amin, saudara. Firmanmu adalah hidup. Karena kena firman, tertemplak firman, tersindir oleh firman, goncang imannya. Selanjutnya, saudara kasih,
goncang imannya. Karena apa? Baru mendengar kabar Yesus memberitakan tentang yaitu penderitaannya. Satu kali kelak di mana gembala, penghulu gembala, yaitu penghulu gembala domba-domba akan dipukul, artinya Yesus mau disalibkan. Dan imanmu akan goncang. Benar saudara? Goncangkan pada waktu di Taman Getsemani Yesus ditangkap. Semua kabur, lari saudara. Petrus pun dia goncang imannya, menyangkal Yesus, tidak mengakui Yesus, itu goncang iman. Karena baru mendengar penderitaan, belum mengalami penderitaan, sudah goncang imannya. Ini yang pertama. Mengapa kita berdoa supaya iman kita kuat dan teguh? Sebab iman itu akan gugur. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 terjemahan lama dikatakan, karena akan terjadi masa sukar, masa sulit, banyak orang akan gugur imannya. Ejaan baru murtad. Gugur imannya, murtad itu artinya membuang iman, bukan pindah agama. Salah. Membuang imannya. Kalau sudah pindah kepercayaan, saudara lebih percaya, lebih kuat, itu bukan murtad. Akan terjadi akhir zaman karena masa sulit, masa sukar, saudara. Dan mereka mengikuti ajaran-ajaran roh-roh penyesat, roh-roh setan yang seolah-olah lebih gampang bisa memberikan rezeki, bisa membuat pelaris, bisa membuat kaya. Tapi akhirnya saudara jiwanya binasa. Karena setan itu tempatnya di neraka. Makanya perlu sekali lagi iman kita harus kuat saudara. Ya, iman kita semakin teguh sehingga bertumbuh. Amin saudara. Iman kita kuat, teguh, jadi bertumbuh. Iman itu menyelamatkan kita. Oleh iman kita dibenarkan. Oleh iman kita mendapat mujizat yang dari Tuhan. Haleluya, saudara. Dan iman yang kuat dan teguh, saudaraku kasih, ya, iman yang kuat dan teguh itu pertama bisa memindahkan gunung. Percaya? Iman yang kuat dan teguh bisa memindahkan gunung. Matius pasal 17 ayat 21. Jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat memindahkan gunung. Amin saudara. Apa artinya gunung persoalan? Gunung masalah. Seperti masalah ini, kebutuhan itu seperti besar, tidak mungkin kan seperti itu. Padahal firman Tuhan katakan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Bukan hanya bagi Tuhan tidak, tapi bagi kita yang tetap percaya punya iman juga tidak ada barang yang mustahil. Gunung yang tinggi dapat diratakan, dipindahkan, dihancurkan. Saudara, ada suatu kisah seorang pendeta, penginjil. Dia masuk ke suatu daerah itu okultisme. Tahu okultisme? Tidak menyembah Allah tapi percaya kepada. Nah, di suatu daerah itu ada suatu bukit saudara. Nah, bukit itu keluar air dari situ untuk membuat tanaman itu subur. Sehingga yaitu masyarakat itu selalu memuja-muja bukit itu. Dia memberikan persembahan kepada bukit, dikatakan bukit ini adalah bukit kesuburan bagi dia. Itu pendeta ini bagaimana caranya supaya mengubah penyembahan berhala, penyembahan kepada roh-roh jahat, kepada penyembahan kepada Allah. Di antaranya ayat tadi. Ya. Jadi pada waktu itu di mana orang kumpul, dia bilang ini gunung ini, ya, ini ciptaan Tuhan, harus menyembah kepada Tuhan, kan begitu penginjil. Kalau bagaimana gunung ini rontok, runtuh, hancur,
Gimana penyembahanmu? Apa bisa? Oh bisa, gunung ini bisa hancur. Ayo Pak Pendeta, sekarang saya tantang, dalam 1 minggu ini Pak Pendeta harus bisa meratakan ini, baru saya percaya kepada Allahnya. Pak Pendeta, betul. Pendeta ini doa puasa, saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, tidak makan, tidak minum. Hari yang kelima, tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak terjadi apa-apa, Bapak ini akan saya korbankan untuk gunung ini. Berapa? Disembelih atau dibakar. Itu tantangan. Gembala ini bilang, ayo. Hari yang kelima belum terjadi apa-apa. Aduh, kurang 2 hari. Hari yang ke-6 tidak terjadi apa-apa. Pada hari yang ke-7 bilang, besok tamatlah riwayatku. Karena dia sudah doa puasa, berdoa, kehabisan tenaga, malam ketiduran, saudara. Dia tidur nyenyak. Semalaman tidak terjadi apa yang terjadi, tidak tahu apa yang ternyata sudah pada waktu dia tidur malam itu ada hujan lebat, ada petir, ya ada geruduk istilahnya. Tapi pendeta ini tidur nyenyak. Ya pada waktu dia tiduran pagi-pagi masa sudah rame. Loh, mana gunungnya? Kok tidak ada gunungnya? Wah, mana gunungnya pendeta? Wah, saya siap untuk dikorbankan. Ternyata pada waktu bangun gunung itu rata. Kenapa saudara? Kena longsor, kena hujan yang lebat tuh rata. Amin saudara. Akhirnya satu kampung itu percaya kepada Yesus. Yang memindahkan bukan pendeta ini, bukan karena doa puasa, tetapi kuasa Tuhan. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai-bagai macam cara untuk meratakan gunung. Saudara saat ini mungkin menghadapi gunung masalah, ekonomi, keuangan, pekerjaan. Di dalam usaha saudara itu seperti gunung. Doa, di dalam doa ada kuasa yang besar. Jadi saudara, tugas saudara, hak saudara yaitu berdoa. Tugasnya Tuhan, selebihnya tugasnya Tuhan untuk meratakan gunung itu. Amin. Untuk mengambil gunung itu, untuk menyingkirkan gunung. Berdoa, saudara. Ini gunung, iman memindahkan gunung. Selanjutnya saudara kasih yang kedua, iman itu visi dan impian. Tahu visi saudara? Dalam firman Tuhan contoh yaitu Yusuf. Pada waktu dia mimpi, visi hari ini, mimpi hari ini, kenyataan besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Yusuf dia punya visi dan punya mimpi pada waktu usia 17 tahun, masih muda. Dan dia percaya akan visi dan mimpi itu. Menjadi apa? Menjadi penguasa, menjadi pembesar. Saudara, itu mimpi. Boleh saudara mimpi. Kalau mimpi visi itu dari Tuhan, pasti terjadi. Maka seperti saya sampaikan saudara, ya saya bagi pengalaman sharing kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau gembala jemaat, kalau pendeta, gembala punya visi, banyak orang yang menentang, itu berarti dari Tuhan. Loh kok bisa? Saya mengalami. Kalau saya tidak mengalami, saya tidak pernah cerita itu. Jadi justru kalau itu ditentang, kita tetap maju, tetap teguh, tetap kuat untuk pegang visi ini. Kalau ini dari Tuhan pasti terjadi. Amin saudara. 13 tahun kemudian Yusuf jadi Perdana Menteri, iya kan? Kita punya visi, punya mimpi saudara. Kalau itu sekali lagi, kalau itu dari Tuhan, hasil dari doa. Siapa yang menghalang-halangi, menentang dan mencela visinya Yusuf? Saudara-saudaranya sendiri, kakak-kakaknya sendiri, orang tuanya sendiri. Tapi Yusuf tetap pegang janji Tuhan, firman Tuhan pasti dikenapi. Istri Potifar mau menggagalkan visi itu, tak bisa. Karena Yesus ada di dalam hati, yaitu Yusuf, dia tetap teguh imannya.
ndak rontok imannya, dirayu oleh istri Potifar. Rayuan gombal, saudara. Dilupakan oleh teman-temannya, tetap, saudara. Dan akhirnya, makanya Yusuf dia ngomong sama saudara, kamu mereka-rekakan yang jahat. Kamu melakukan sesuatu yang jahat, bagaimana cara supaya sesuatu yang jahat terjadi dalam, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Makanya kita selalu melakukan sesuatu yang jahat, menjahati saudara, tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan akan membalikkan jahat itu jadi baik. Amin, saudara. Nah, itu janji Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, iman itu adalah sekalipun aku sakit, aku tetap memuji Tuhan. Di rumah memuji Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, itu sekalipun. Bukan karena sakit alasan dibangunkan oleh suami, oleh anaknya, oh ayo berdoa, aduh aku saya sakit. Wakilin aja, doa aja, wakil. Saudara, sekalipun saudara menghadapi masalah yang besar, kesulitan yang besar, tantangan yang besar, sekalipun, tapi tetap percaya, itu iman, saudara. Sekalipun. Kita baca Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3. Kita baca bersama-sama ayat ini. Habakuk pasal 5 ayat 17. Habakuk pasal 5 ayat 17 dan 18. Kami undang semua untuk bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan di dalam beria-ria, di dalam yang, amin, saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada alasan apapun saudara tinggalkan Tuhan. Lepaskan iman saudara, kepercayaan. Dalam ayatnya dikatakan dia yang menyelamatkan kita. Ekonomi saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, rumah tangga sanggup menyelamatkan. Ini sekalipun apapun yang terjadi tidak dapat seperti Rasul Paulus katakan, tidak ada yang bisa memisahkan aku dengan Tuhan, yaitu pedang, aniaya, kelaparan, tidak punya apa-apa, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Angkat tangan saudara, aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, sekalipun dalam lembah gelap, sekalipun usaha saya sepi, haleluya, keuangan saya, ekonomi saya, kita tetap bersorak-sorak, tetap percaya Yesus sanggup menyelamatkan kita, menolong kita. Topan datang menerpa,
gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya melimpah kebajikan mengikutiku. Puji ku sembah kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai dan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, katakan aku percaya. Bapa Surgawi, inilah pengakuan kami, inilah penyataan kami. Kami tetap percaya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Tuhan, mari kuatkan, teguhkan iman kami dalam menghadapi masa sulit, masa sukar ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman Allah. Kami mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus, karya penebusan Yesus bagi kami yang percaya, karya pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami menerima perjamuan kudus. Ampuni apabila ada dosa, kesalahan, kekurangan kami Bapa. Bapa Surgawi, Roh Kudus membawa kami untuk masuk lebih dalam lagi. Melalui firman menuntun kami untuk mempercayai bahwa ini adalah tubuh-Mu dan darah-Mu. Karena kami yakin dan percaya janji firman-Mu digenapi. Bagi yang makan tubuh dan minum darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah mendapat kekuatan yang baru, semangat yang baru, mendapat satu kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Terima kasih para perjamuan kudus juga Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan Tuhan Yesus, senantiasa kasih dalam hidupnya sehingga melayani dengan sukacita, sukarela, dan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Kami berkati roti dan anggur di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami menerima perjamuan kudus ini sehingga kami boleh menyatu dengan Engkau. Engkau ada dalam hidup kami dan kami boleh mempersatukan Tuhan Yesus hidup kami dengan jemaat satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus yang utuh dalam mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan sekali yang kedua. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa syukur, kami beralaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sudah akan dilayani, sudah terima tubuh Yesus dan darah Yesus. Kita akan makan dan minum bersama-sama. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Bagi yang sudah menerima tujuh cara Yesus, kami jemput untuk berdiri. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, ku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Mari kita angkat tubuh Yesus di tangan kanan saudara. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat kita sekalian, haleluya. Mari kita makan bersama. Haleluya. Angkat ini cawan darah Yesus di tangan kanan saudara. Sebelum kita minum darah Yesus, kita akan dengar firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah semua dari cawan ini. Inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum garis dengan iman
di dalam nama Tuhan Kristus berkat atas kita sekalian. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat persekutuan yang sangat indah pada saat hari ini. Terima kasih kami telah menerima firman-Mu dan perjamuan kudus. Kami yakin ini merupakan Tuhan dasar hidup kami untuk menapai hidup kami. Oh Tuhan, menghadapi masa sulit sehingga tidak akan menggoyahkan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Kita pujikan sekali lagi, mohon dengan kasih Kristus. Ibu Natalia maju ke depan dan berdoa. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji. Haleluya Yesus. Kami bersyukur ya Bapa atas setiap kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas perjamuan-Mu yang kudus Tuhan. Oh Bapa, biarlah tubuh dan darah-Mu Tuhan terus menyucikan kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, layakkan kami terus Tuhan untuk terima Engkau ya Bapa di dalam hidup kami. Biarlah kami terus percaya Bapa, dan biarlah kami terus setia Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau terus dapati kami Bapa di hadapan-Mu Tuhan untuk terus setia. Kami mau terus sembah Engkau Bapa. Kami mau terus agungkan Engkau Tuhan. Sebab nama-Mu yang sangat luar biasa Tuhan dan hebat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih atas perjamuan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan juga memberkati Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Biarlah mereka selalu merindukan Engkau Bapa di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Gembala Tuhan berserta keluarga Tuhan. Engkau beri kekuatan, kesehatan Tuhan, kemampuan untuk terus melayani Engkau Bapa dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Tuhan terus jadi terang-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan di hari ini. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Bapak yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat firman dan berkat perjamuan kudus. Tiba saatnya persembahan kedua boleh dijalankan, petugas boleh menjalankan tugasnya. Haleluya. Diberkatilah
Puji nama Tuhan. Kita sudah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan dan kita telah terberkati melalui perjamuan kudus sehingga kita boleh mampu di dalam menghadapi segala apa yang datang dalam kehidupan kita. Hanya kuasa dan iman yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah ibadah di tempat ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk keluarga kami hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat pekerjaan, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Rianto, persembahan keluarga Bapak Theo. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Saya ingatkan Jumat yang akan datang, bukan Jumat besok ya. Itu pertemuan wanita. Saya ingatkan sekarang, yaitu dalam acara pujian dan penyembahan. Doa ini, firman ini tadi untuk kita akan berlutut ya, menyembah Tuhan. Jumat yang akan datang ya, nanti saya umumkan minggu yang akan datang. Hari Sabtu jam 10 ada doa, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 anak-anak, jam 9 umum. Senin, Selasa dan Jumat ada doa malam dimulai 6:30. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang saat ini tidak bisa hadir karena sesuatu hal. Kami tidak tahu, ada yang sakit, ada yang bepergian. Kita bawa dalam doa agar mereka tetap dalam lindungan dan diberkati Tuhan. Berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita lalui, usaha-usaha kita serahkan supaya Tuhan yang mendahului langkah kita. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kita berdoa, kita sebelum doa berkat saya mohon Bapak Evander Pangabean untuk
kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan siapa kami, sehingga Engkau menganggap kami berharga Tuhan. Sehingga hari ini kami mendapat satu Tuhan, karunia lagi, satu kasih lagi Tuhan. Kami mengerti, kami ada sebagaimana, kami ada hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, sebelum kami keluar Tuhan dari ruangan ini, biarlah Tuhan kami punya iman percaya, kalau Engkau sungguh milik kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami adalah yang seharusnya ranting-ranting yang dibuang dan dibakar dalam api, tapi Engkau mencangkokkan ke pokok anggur itu Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan, kami ada Tuhan. Karena sungguhnya Engkau yang menginginkan kami Tuhan, bukan kami yang menginginkan Engkau Tuhan. Biarlah kami membalas itu semua Tuhan. Dengan iman percaya kami Tuhan, yang telah kami dengar Tuhan hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan sepanjang minggu di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut bekerja Tuhan dalam setiap perkara, setiap acara Tuhan, sehingga sungguh Tuhan gedung ini ada pujian Engkau dan ada air-air yang mengalir ke sekitar Tuhan dan menjadi suar Tuhan bagi warga-warga sekitar Tuhan, bagi lingkungan kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Tuhan. Sungguhnya kami mengerti Tuhan, hati Raja dialiri oleh Allah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta terus Tuhan ke bawah sehingga level RT Tuhan. Sungguhnya Engkau yang jamah mereka Tuhan, Engkau yang mengerti mereka Tuhan. Sehingga sungguh bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang mengenal dan mengetahui kasih karunia Engkau Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk menerima berkat ilahi. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita bawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati.